Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, Bapak Ibu jemaah sekalian yang berbahagia, hari ini secara penanggalan bulan Masehi adalah tanggal 21 Juli 2023. Dan itu akan habis nanti persis jam 00. Kalau kita menghitung secara bulan Hijriah tahun Islam, yang 1 Muharram itu jatuh pada tanggal yang ketiga, tanggal 19 kemarin. Jadi 19, 20, 21, maka hari ini adalah tanggal 3 Muharram. Sebenarnya pas kita sholat maghrib tadi itu sudah tanggal 4. Karena menurut perhitungan bulan Arab, pertukaran hari itu adalah pas matahari terbenam. Matahari terbenam. Jadi sebenarnya sholat maghrib kita pada tanggal 19 Juli yang lalu itu adalah sholat maghrib pada tanggal 2 Muharram sebenarnya. Karena matahari sudah terbenam. Jadi itu bedanya antara perhitungan bulan Masehi dengan bulan Islam atau tahun Islam. Karena perbedaannya, kalau penghitungan tahun Masehi itu mengarah kepada perhitungan perjalanan matahari, sehingga juga disebut dengan Syamsiyah. Jadi perhitungan tahun Syamsiyah, tahun matahari. Sedangkan perhitungan tahun Islam yang disebut dengan tahun Hijriah itu juga disebut dengan tahun Qamariyah, karena perhitungannya adalah perhitungan bulan. Nah, dalam tradisi ini di situ bedanya. Kalau secara Masehi pertukaran tanggal itu jam 00, sementara menurut Islam pertukaran jam itu atau hari itu pas matahari terbenam. Mungkin Bapak Ibu masih ingat di bulan Ramadan itu mana yang duluan? Tarwih yang dulu atau puasa yang dulu? Tarwih. Jadi tarwih yang kita kerjakan itu sebenarnya sudah tanggal 1 Ramadan. Karena kita mengerjakan tarawih itu setelah matahari terbenam, bahkan sudah sholat isya. Jadi temannya adalah puasa besok. Sedangkan tarawih pada hari kedua itu sudah tanggal 2 Ramadan. Temannya adalah puasa besok. Nah, seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, sudah menjadi kultur dan kebiasaan pula bagi kita di Indonesia umumnya, juga termasuk negeri kita, itu ada peringatan tahun baru. Tapi tekanannya itu lebih kepada memperingati tahun baru Masehi. Apapun digelar, apapun diadakan, katanya adalah menyambut 1 Januari. Nah, kita di Kota Padang Panjang pada sebelum-sebelumnya akan juga ada kita lakukan tabligh akbar di lapangan kantin, tabligh akbar di muka halaman Secata depan BRI,
Bahkan kita pernah gelar menyambut tahun baru Islam di Padang Panjang, sholat maghrib berjamaah bersama di Masjid Jihad Padang Panjang dengan 6 orang muazin melantunkan azan pertama pada tahun baru itu pernah kita lakukan. Nah, hari ini oleh karena ada sedikit kesibukan dan bertepatan pula dengan menjemput jamaah haji dan persiapan menunggu haji, makanya nyaris tidak terdengar, tetapi 1-2 tempat tetap mengadakan penyambutan tahun baru. Bahkan masih ada di bulan Muharram ini. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, memang tidak ada perintah secara sharih atau secara terang di dalam agama kita yang memerintahkan kita menyambut tahun baru, tidak ada. Tetapi secara eksplisit atau secara tersembunyi, untuk selalu mengingat waktu itu beredar, itu tekanan agama kita sangat kuat. Kita tidak boleh lengah dengan waktu yang beredar. Karena menurut konsep ajaran Islam, waktu itu sesuatu yang sangat tajam. Bahkan ada pepatah di dalam Islam itu, al-waktu kasaif. Waktu itu seperti pedang. Nah, kalau pedang, bila kita tidak potongkan pedang itu, maka kita akan dipotong. Nah, begitu. Karena kalau disebut tajam, maka yang paling tajam itu waktu. Kalau disebut kuat, yang kuat itu waktu. Karena waktulah yang membuat baru menjadi usang. Waktu yang membuat muda menjadi tua. Makanya kalau ada rumah yang sudah atapnya sudah tanggal, pintunya sudah terbuang, jenjangnya tidak ada lagi, maka orang lewat akan bilang, ini rumah sudah dimakan waktu. Nah, kalau dalam kehidupan kita, itu disebut dengan apa? Disebut dengan lah bau muah. Nah, gitu. Nah, lah bau muah. Jadi Bapak Ibu, waktu adalah sesuatu yang sangat menentukan sekali. Rata-rata kehidupan manusia yang lari dari yang diinginkan itu sebabnya oleh karena tidak pandai memakai waktu saja. Apabila kita sudah memakai waktu sesuai dengan proporsinya, itu aman. Karena hidup kita itu pasti kita bagi dengan waktu-waktu. Umpamanya kita secara pribadi ada waktu kecil, anak-anak, ada waktu pemuda, ada waktu dewasa, ada waktu tua. Apabila kita jalani sesuai dengan fungsinya masing-masing, itu hasanah fi dunia, hasanah fil akhirah, itu akan kita dapat. Nah, tapi kalau seandainya waktu itu tidak kita gunakan sesuai dengan porsinya, ya rugi. Nah, gitu. Ada waktu bangun, ada waktu bekerja, ada waktu istirahat. Nah, saat ini waktu mendengarkan ceramah. Jadi kalau kita mendengarkan ceramah, mendengarkan taklim, kita gunakan untuk mendengarkan taklim. Jangan untuk tidur. Nah, gitu. Ya, seperti itu. Kapan kita tidur? Di waktu tidur. Kalau kita bekerja, kita tidak main-main. Ada orang yang sambil bekerja, sambil bawa motor, masih berpikir, jalan luri dipakai lo, jalan bekelo dipelurui. Kan seperti itu. Nah, makanya dalam agama kita betul-betul ditekankan pintar dan arif kita memakai waktu. Gunakan lapang sebelum sempit, gunakan sehat sebelum sakit. Gunakan muda sebelum tua, bahkan gunakan hidup sebelum mati. Kan sudah jelas itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim itu menyumpahi kita dengan waktu, wal asri, demi waktu. Nah, kalau kita sudah disumpah dengan waktu, itu tidak ada lagi cerita kalau sudah disumpah innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia semuanya berada dalam keadaan merugi. Kenapa merugi? Ya tak pandai memakai waktu, itu saja. Nah, kalau kita sudah pandai memakai waktu, pintar dan arif kita memakai waktu, aman kita. Nah, seperti itu. Waktu makan. Ada orang waktu makan berpikir, tidak daging hanya gigi. Tunjuk aja gigi. Nah, seperti itu. Nah, itu ada di dalam agama kita. Nah, namun demikian di dalam Islam ada satu kajian lagi.
Di dalam Islam, tahun itu disebut dengan tahun Hijriyah. Jadi kalau tahun Masehi adalah Januari, Februari sampai Desember, sementara tahun Hijriyah, tahun Islam, Muharram sampai Zulhijjah, namanya tahun Hijriyah. Kenapa Hijriyah? Karena yang diambil sebagai patokan menghitungnya adalah hijrah. Aneh itu ada lagi pelajaran di situ. Itu alam tak kambang jadi guru, baguru kanan sudah ambil tua kanan manang. Artinya apa? Belajar kepada sejarah. Nah, kalau sudah belajar kepada sejarah, at-tarikh abaul ulum, sejarah itu bapak segala ilmu. The history is the big teacher. Itu kecil orang salah. Sejarah itu adalah guru besar. Orang yang arif belajar kepada sejarah, dia akan selamat. Kalau kemarin kita lewat ke situ masuk lubang, pasti hari ini kita nggak mau lewat ke situ lagi. Kenapa? Belajar kepada sejarah. Jadi orang arif, orang cerdas seperti itu. Kalau hari ini dia lewat, dia masuk lubang, besok lewat lagi di situ, itu orang bodoh namanya. Nah, itu orang bodoh tuh. Jatuh dan selubang batang yolonya. Aja tuh lagi nih balik. Itu bodoh. Tidak mengambil pengalaman kepada sejarah. Nah, Bapak Ibu, oleh karena tahun Islam itu dihitung mulai semenjak Nabi hijrah, maksudnya dari Mekah ke Madinah. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu sudah lahir Nabi itu belum? Tentu sudah lahir. Pasti sudah lahir, karena Nabi sudah berdakwah 13 tahun di Mekah, selebihnya di Madinah. Jadi kalau 13 tahun, itu Nabi sudah berusia 53 tahun di waktu itu. Tahunnya baru dihitung. Tapi kalau tidak salah, tanggal lahir Nabi itu sudah ada 12 Rabiul Awal. Nuzul Quran itu setelah Nabi hidup atau Nabi masih mati? Turun Quran itu setelah Nabi hidup atau Nabi mati? Pasti setelah Nabi hidup. Nabi yang menerima Quran 17 Ramadan. Tapi tanggal Nabi, tanggal turun Quran sudah ada. Quran turun waktu masih di Mekah. Tahun Islam dihitung sejak hijrah. Bagaimana pula duduknya itu? Jadi Bapak dan Ibu, namo bulan itu sudah ada sejak dari dulu. Nah, gitu duduk perkaranya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu sudah ada sejak dari dulu. Bahkan sudah ada sejak Adam alaihissalam. Nah, tahun Hijriah belum, itu sejak Nabi hijrah. Apa yang melatar belakangi dihitung tahun Islam? Nah, ini dimotivasi oleh semasa Umar bin Khattab. Itu ada dua versi. Versi pertama, terjadi perdebatan antar sahabat untuk menetapkan tanggal dilantiknya Isa Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur waktu itu. Untuk menetapkan tanggal Abu Musa al-Asy'ari jadi gubernur Basrah, sahabat berdebat karena kita belum punya tanggal, belum punya tahun. Akhirnya terjadilah musyawarah. Ada satu lagi menyebutkan sumbernya adalah salah seorang gubernur di masa Umar mengirim surat, dan surat itu merupakan balasan surat Umar. Ada satu tulisan di dalam surat itu, surat Tuhan yang tidak bertanggal, tidak berhari, tidak berbulan, tidak bertahun sudah saya terima. Ini oleh Umar dibaca berkali-kali, lalu diminta pendapat para sahabat atau para menteri. Apa menurut tuan-tuan kok? Maka ada yang menjawab, ini Tuhan secara tidak langsung nyuruh kita agar di dalam Islam juga ditetapkan tahun, tetapkan bulan dan tanggal. Gitu. Terjadilah sebuah musyawarah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin terangkan dulu sebelum musyawarah ini, bulan Arab sudah ada jauh sebelum Nabi hijrah. Begitu tadi. Makanya lahado tanggal Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Tahunnya apa? Tahun gajah. Itu baru 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Nuzul Quran 17 Ramadan.
17 Ramadan 40 usia Nabi. Nah itu baru. Karena tahun belum ada. Tapi bulan sudah ada. Nah, bulan itu adalah bulan yang sampai hari ini kita nikmati. Yang pertama namanya Muharram. Orang Arab membuat nama bulan sesuai dengan situasi dan sikon. Kadang-kadang sesuai dengan aktivitas dan kegiatan masyarakat. Kemudian dinasabkan ke situ. Kadang-kadang dinasabkan atau dinisbatkan kepada iklim. Nah, seperti itu. Kalau orang Masehi tidak. Kalau Januari, Februari, Maret sampai Desember itu adalah keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Yunani itu. Nah, itu nama-nama dewa itu. Nah, dewa yang disembah oleh orang Yunani itu namanya Dewa Sun, Dewa Matahari. Menurut kepercayaan mereka, Dewa Matahari ini punya anak. Anak pertama bernama Fibril, Maris, Yulia, Junia. Nah, itu nama-nama dewa tuh. Januar. Nah, itu nama-nama dewa tuh. Di kalau ada orang bernama Januar itu dewa tuh. Nah, kita tinggalkanlah itu tahun baru Masehi disebut nanti. Nah, orang-orang Arab tidak nama-nama dewa, tapi nama iklim, nama aktivitas. Nama pertama disebut dengan Muharram. Muharram berasal dari kata haram. Nah, ada yang memanakan haram itu haram berperang, karena bulannya bulan suci. Haram berperang. Nah, sehingga dinamakan bulan haram. Apa yang haram berperang? Tapi haram juga bermakna terhalang. Kenapa terhalang? Karena panas terik. Sehingga terhalang keluar rumah. Apa yang menghalangi? Panas. Dan itu selama 30 hari. Nah, selama musim panas itu berlangsung, masuk bulan Safar. Safar itu yang pertama ada sumber berasal dari kata sifrun. Artinya kosong. Apa yang kosong? Arab itu kosong. Lalu kemana orangnya? Berjalan entah kemana. Ada yang bilang cari makanan, merantau, ada yang cari air. Tapi safar juga bermakna saffron, kuning. Juga warna kuning. Apa yang kuning? Karena 1 bulan musim panas sehingga daun kayu kuning. Kuning sadanya. Nah, begitu. Kemudian setelah 30 hari itu berlangsung, datang Rabiul Awal. Kemudian diikuti oleh Rabiul Akhir. Rabi' itu Rabaun, itu artinya semi. Musim berbunga. Sampai gugur bunga tadi. Sehingga musim gugur atau musim semi pertama dan musim semi kedua. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ada bilang Rabiul Tsani. Kemudian masuk Jumadil Awal, Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani. Jumad itu dalam bahasa kitunya apa? Beku, musim dingin datang. Jamid itu dalam bahasa Awaknya baku. Turun salju. Sehingga bunga yang sudah turun tadi rantingnya dibalut oleh es. Dan itu berlangsung 2 bulan. Sehingga pertama, kedua, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Nah, setelah musim beku ini berlangsung 60 hari dibagi 2, pertama dan kedua, masuklah Rajab. Nah, Rajab ini ada yang mengartikan Rajabah mulia, sehingga mereka juga tidak berperang di bulan Rajab. Tapi Rajabun juga berarti mereka itu berserakan, lari, berjalan. Apa yang berjalan? Ada yang maknakan es yang membalut ranting tadi berjalan, bergerak, karena sudah ditembak oleh cahaya panas. Meleleh bentuk selemo. Masuklah Sya'ban. Sya'ban artinya syu'bun. Mereka bertebar, berkelompok-kelompok pergi mencari air atau mencari makan. Bahkan ada yang memaknakan mereka berladang, pergi ke ladang-ladang mereka. Nah,
pergi ke ladang-ladang, namanya bulan Sya'ban. Masuk Ramadan, Ramadan itu artinya panas, Ramadan artinya panas. Apa yang panas waktu itu? Cuaca, mulai agak angin setiap kali. Kemudian masuk Syawal artinya syalla meningkat, panas agak bertambah. Kemudian masuk Zulqa'dah artinya duduk, al-maq'ad duduk. Kenapa mereka duduk? Angin keluar. Zulhijjah dari hajjah artinya mereka itu pergi berkunjung ke Baitullah menunaikan ibadah haji. Itu nama-nama secara sekilas, nama-nama bulan yang ditetapkan oleh orang Arab sampai hari ini. Untuk ini boleh dihafal, boleh diketahui, boleh didengar. Bagi yang hafal indah dapat pahala, bagi nanda apa indah lo dapat dosa. Nah, tapi mengetahuinya itu sejarah enak kita. Setidaknya kita tahu. Lalu apa yang menjadi perhatian kita, Bapak Ibu sekalian? Perhatian kita adalah kepada apa yang kita sebut tadi. Kenapa hijrah dijadikan sebagai patokan untuk mengumpulkan bulan-bulan Arab menjadi tahun? Nah, kalau sebabnya tadi sudah saya bilang, dia dokalah rape. Apa yang akan kita jadikan sebagai patok untuk menghitung tahun Islam? Nah, dalam rapat itu ada beberapa versi usulan. Usulan yang pertama, bagaimana kalau seandainya tahun Islam itu dihitung sejak Nabi lahir? Nah, itu usulan pertama. Sama dengan orang-orang Nasrani menghitung tahunnya sejak Nabi Isa lahir. Nah, itu usulan pertama. Usulan yang kedua, bagaimana kalau seandainya kita hitung mulai sejak turun Quran? Jadi ada yang mengusul mulai sejak turun Quran, Nabi pergi ke Gua Hira itu, Iqra, kan begitu ceritanya. Yang ketiga mengusulkan bagaimana seandainya kita hitung mulai semenjak Perang Badar. Karena Perang Badar itu perang yang paling dahsyat di dalam Islam. Tapi yang terakhir, itu ada usulan. Dan usulan ini diusulkan oleh Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kalau seandainya kita hitung mulai sejak Nabi hijrah? Nah, itu Ali bin Abi Thalib. Masing-masing pengusul diminta alasannya. Ba'a mangkoinyo mengusulkan itu. Nah, Bapak Ibu, disinilah banyak pelajaran yang elok dan baik kita ulang untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing diminta alasan kenapa dia mengusulkan itu, dan ternyata usulan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib dianggap paling kuat. Itunya peristiwa hijrah. Nah, di dalam sejarah, Pak, memang hijrah itu adalah momentum berbedanya tampilan Islam. Bahkan kita berani mematok kalau tidak terjadi hijrah, luntan tua ke muslim gini leh. Luntan tua ke muslim leh. Karena hijrah pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah setelah 13 tahun di Mekah, ikut titik kritis terakhir, tidak ada jalan kecuali harus hijrah. Kecuali harus hijrah. Satu-satunya jalan adalah hijrah. Kenapa satu-satunya jalan hijrah? Kalau tidak terjadi hijrah, Rasulullah Muhammad SAW bisa meninggal. Para sahabat bisa dicencang. Itulah satu-satunya hijrah. Karena berbagai macam upaya dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghambat, menghentikan dakwah Rasul, tidak berhasil. Nah, kita ceritakan 6 hadiah-hadiahnya saja.
Ketika Nabi kita sudah dapat perintah untuk mengajak orang Arab Quraisy itu ke dalam menyembah Allah, dengan turunnya Quran surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu surah Al-A'la, itu kan langsung Nabi dengan istrinya Khadijah bertanya kepada Waraqah bin Nawfal, karena Nabi belum tahu ada apa yang datang kayaknya di Gua Hira tuh. Maka Waraqah bin Nawfal mengatakan, yang datang kepadamu itu wahai Muhammad, ini kan pamannya Khadijah ini, dia adalah seorang Yahudi tapi yang jujurnya, itu yang datang kepadamu adalah An-Namus, malaikat, dan itu mengantarkan wahyu. Kau akan jadi rasul, wahai kemanakanku, wahai mantuku. Kalaulah seandainya aku masih muda, aku akan membantumu untuk berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan. Nabi kan demam panas sudah waktu itu. Selama 3 tahun Nabi diam-diam itu. Diajaklah Khadijah, diajaklah Abu Bakar, diajaklah Ali masuk ke dalam Islam. Ada beberapa orang sahabat. Setelah 3 tahun diam-diam, datang perintah dari Allah. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Hai Muhammad, jangan diam-diam, terus terang hari ini lagi. Dan cepat palingkan dirimu dari orang musyrik. Naiklah Nabi ke Bukit Safa, dekat Safa Marwah, orang sa'i gini. Di atas Bukit Safa itu Nabi, ya ma'syaral Quraisy, talau bina. Wahai kafir Quraisy, wahai orang banyak Quraisy, datanglah ke sini. Lalu Nabi memberitakan, sesungguhnya saya akan menyampaikan kepada kalian, masuklah ke dalam agama Allah, tinggalkanlah fahsya dan mungkar, percayalah kepadaku. Kalau kalian tidak percaya kepadaku, maka azab Allah akan datang kepada kalian. Orang-orang yang berkumpul bingung. Aduh, apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sehingga Abu Lahab langsung tampil. Ya Muhammad, tabban laka alihada jama'tana. Hei Muhammad, kau celaka. Hanya untuk itu kau mengumpulkanku di sini. Mubar semua, mubar. Muhammad mulai dapat tantangan. Mulai saja itu apa itu? Tantangan. Ada Nabi diusir dari kota Mekah, ada Nabi dikasih daging onta yang sudah busuk, ada Nabi yang digalikan lubang lalu Nabi diundang, ternyata Nabi nggak masuk juga ke dalam lubang itu, malah orang yang mengali lubang itu yang masuk ke dalam lubang. Dibuat lubang, kemudian ditutup lagi, diundang Nabi. Lalu dia duduk di situ, dia bilang sama anaknya, nanti kalau Muhammad sudah datang kasih tahu aku, tanya. Aku akan menyaksikan Muhammad jatuh masuk lubang. Nampak Muhammad datang, anaknya langsung bilang, Bapak, Muhammad sudah datang. Oh ya, langsung lari, lupa dia lubang di situ yang dia buat, dia masuk. Muhammad datang, ngapain? Kata Muhammad. Muhammad yang ngeluarnya. Jadi apapun dilakukan tidak juga sampai. Akhirnya sampai kepada puncaknya. Aku nang kaji Pak Ibu. Berkumpullah pembesar-pembesar Quraisy itu, lalu membuat kesepakatan untuk mengadakan sidang, mengadakan musyawarah di pangan Muhammad Quraisy. Lajo iko, lajo itu, lajo kareh, lajo luna, tidak dapat. Langsung membunuh Muhammad, nyetak itu. So Muhammad itu adalah keturunan Bani Hashim, orang-orang terpandang di kota Mekah. Nanti kalau dibunuh berurusan. Katakan tahu Abu Talib, siapa yang macam-macam dengan Muhammad, langkai mayat dia dulu aja. Takut pula mereka. Akhirnya mereka berkumpul menuju satu tempat namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah kalau secara awak kininya balai adat lah. Mereka bersama-sama menuju balai adat. Di tengah jalan disergap oleh seorang yang tinggi jangkuang baju putih. Kemana tuan-tuan? Siapa kamu? Tidak perlu siapa aku.
Kalau saya tidak salah, Tuhan adalah ke Darun Nadwah untuk membahas apa yang akan kalian lakukan untuk Muhammad. Betul tidak? Betul. Boleh aku ikut. Mungkin aku bisa menyumbang pikiran dalam pertemuan itu. Ngecek Abu Lahab, kabu jahil. Apa? Kalau kau nolong awak, bawa je lah. Nah, jadi kalau bagak-bagak seketik, engak-engak seketik, tapi kalau li pro kawak, bawa selah. Kan cik suara je tu. Ayo. Nah, Bapak Ibu sekalian, ikutlah. Siapakah ini orang? Setan. Nah, dia dokalah pertemuan. Dalam pertemuan itu dipimpin oleh Abu Lahab, yang dibahas adalah Muhammad itu dibagaimanakan. Kalau kecianan awak diapain? Nah, gitu. Yang pertama ada usulan Muhammad dipenjarakan saja. Yang kedua ada usulan Muhammad diusir saja. Kepada yang mengusul Muhammad dipenjarakan, diminta penjelasan kenapa dia mengusulkan itu. Ya, kalau Muhammad sudah dikurungkan dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang mengusulkan diusir, kalau Muhammad sudah diusir nggak boleh hidup di kota Mekah lagi, ya aman kita. Tapi kedua usulan ini dibantah oleh orang namanya nyergap di jalan dari setan tadi. Saya tidak setuju kalau hanya diusir ataupun dikurung. Kalau dia dikurung masuk penjara, Muhammad dunsananya banyak, familinya bertebaran, akan datang mengantarkan makanan. Muhammad tetap hidup. Kalau Muhammad diusir, itu yang paling berbahaya. Muhammad ku mulik mani ku cindan murah, mencari kawan murah. Nanti temannya jadi banyak, saat tertentu dia akan balik ke kota Mekah menyerang kita. Berbahaya. Maka saya mengusulkan Muhammad dibunuh saja. Ngaku titik kritis, Pak. Lalu didebat oleh peserta dapat. Kalau masalah dibunuh, Tuhan saja dulu letakkan ada kami itu. Cuman kami ragu kalau Muhammad itu dibunuh, maka seluruh sanak familinya akan berontak. Kacau kita. Caranya kan ada kecil setan. Kita minta perwakilan 2 per suku di kota Mekah. Kita kan ada 20 lebih suku ini. Kita minta 2 per suku. Kita kepung rumahnya. Sehingga Muhammad mati di tangan kita bersama. Kalau seandainya sanak familinya untuk balas, mereka pasti berhadapan dengan seluruh kita. Dan mungkin mereka tidak akan sanggup. Usulan ini diterima. Aku titik kritis, Pak Ibu. Titik kritisnya. Satu-satunya jalan untuk mengelak hijrah. Kalau tidak hijrah, tidak Islam begini tuh. Nah, betul. Siapa yang menceritakan seperti saya bercerita ini? Ali. Kenapa Ali? Karena Ali pelaku. Nah, bab pelakunya Ali. Aku ceritanya. Apa kata Abu Lahab yang memimpin rapat? Kita sepakat Muhammad dibunuh saja. Setuju? Setuju. Nah, bunuh. Dibahas untuk berikut bacaronya. Maka ditarang deh setan nggadang dari. Kita kepung rumah Muhammad malam ini juga. Oleh 60 orang pemuda nan babatih, nan bapangkalangan, basrawa lai baju indah, pakai pedang di tangannya. Setuju? Setuju. Dan itu adalah tugas kepala suku masing-masing, pengadaan pemuda itu. Setuju? Setuju. Jam berapa mulai? Pukul 8. Setuju? Setuju. Sebelum rapat kita akhiri, saya sebagai pimpinan rapat menyampaikan kepada kalian semua, seluruh yang kita bicarakan di dalam rapat ini adalah bersifat rahasia, tidak boleh disampaikan kepada siapa saja. Nanti kalau sampai Muhammad tahu, Muhammad lari. Setuju? Setuju. Ibu apa? Yang namanya manusia menyimpan rasio kok kan sangat baik. Sampai di rumah masing-masing dari bawa bininya. Ti, ada nama bini Seti. Menakik lah kamar istek. Apa dah? Tapi kau rasio lah.
nanti malam ada pembunuhan. Siapa yang dibunuh dah? Muhammad. Jam 8. Kok dibunuh dia? Nggak usah banyak tanya. Jangan disampai-sampai yang kurang dah. Aman tu dah. Tu dah kemana tu? Pergi ke kedai, minum-minum. Setelah suaminya keluar, perginya ke belakang. Mak, mari mak stek. Kuda mengecek sebentar kau mak. Piko rasio mak. Jangan mak sampai yang kurang. Aman tu dah mak sampai yang kurang dah. Kecek udah beko malam, ada pembunuhan. Siapa yang bunuh? Muhammad. Bang kau dibunuh? Tu dah nak nyampe dah. Di kecil udah tak usah keluar. Tapi mak kau rasio mak jangan sampai dah. Enggak nak mak sampai dah. Aman tu. Ati ke dapur ya mak yo. Seti kau ke dapur mak kau mak buah ke rumah sebelah. Jui, kau nak mau si jui kau. Mengakau awak dia puan mak abuek buat sayur. Ibu cerita mak. Enggak, mak cici got sekemarinya. Terus dia cerita cik piko rasio ya. Akhirnya sebelum maghrib cinta ini sudah sebar seluruh kota Mekah. Korasio. Sampai cerita ke seluruh bundo. Bahwa nanti malam ada pembunuhan. Bapak, apa kata pimpinan rapat tadi? Ini bersifat rahasia. Tidak boleh disampaikan walaupun kepada istri sendiri. Sebenarnya 3 hari sebelum itu Muhammad sudah dapat berita. Apa? Mereka baru bilang ini adalah rahasia. Muhammad sebelum mereka membilang sudah dapat rahasia. Muhammad, 3 hari lagi mereka akan mengadakan rapat. Berencana untuk membunuhmu. Maka Senin malam kau harus hijrah. Muhammad lah doa perhitungan. Sudah mengumpulkan beberapa orang pemuda. Termasuklah Abu Bakar dan Ali. Bahwa terhadap rencana ini. Itu loh kelebihannya. Dakwah Nabi sudah diberitahu oleh Allah. Bila tu 3 hari sebelum tu lewat apa? WA. Nah setelah itu Abu Bakar sudah dipersiapkan oleh Nabi. Abu Bakar, iya Tuhan, sesuai dengan kesepakatan kau tunggu di rumahmu. Siapkan segala-galanya. Ali, ya tunggu saya di rumah. Baik Tuhan. Nah malam itu jam 7:30 seluruh pekarangan Nabi sudah dipagar betis oleh 60 orang pemuda. Masing-masing bawa pedang. 2 di pintu keturun, pintu kanannya. 2 di jendela, di gerbang. 2 di bilik kamar Nabi, di belakang dinding. Pokoknya sabalik. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Inilah yang ayat saya baca awal tadi. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Dan ingatlah seketika orang-orang kafir membuat tipu daya. Liyusbituka untuk mempenjarakanmu. Au yaktuluka untuk membunuhmu. Au yukhrijuka atau untuk mengusirmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka buat rencana tipu daya. Allah sudah lebih dulu membuat rencana. Wallahu khairul makirin. Rencana Allah jauh lebih canggih. Bapak Ibu, di atas rumah yang cuman ada Ali dan Muhammad Rasulullah. Hari pun sudah mendekati jam 8. Dan sekarang sudah jam 8:15. Ali, saya Tuhan. Kamu sudah makan belum? Sudah Tuhan. Nah begini, kau tahu tak? Itu di sekeliling rumah kita. Itu adalah pemuda-pemuda Quraisy, masing-masing punya pedang, berencana untuk membunuh saya, sebagaimana saya sudah bilang. Ya Rasul, saya tahu. Begini, malam ini kan saya harus hijrah ke Madinah. Abu Bakar sudah saya kontak, segala sesuatu sudah disiapkan. Agar mereka yang mengepung rumah ini tetap beranggapan saya ada di rumah, kau pasang mantel saya ini. Dan kau tidur di tempat tidur saya, kau selimut dengan selimut saya, bakal lumun. Kecil Ali dalam hati, kau naiknya ke rumah dia, antaknya selimut itu deh mati.
Tapi oleh karena patuh kepada sami'na wa ta'na kepada Rasulullah, baik Rasul, saya akan laksanakan walaupun nggak menggigil stek. Dipasang mantel, lalu tempat tidur Nabi. Nah, kau sudah tidur Ali, sudah berkelumun. Ali, selamat tinggal, saatnya nanti kita akan jumpa lagi. Saya ke rumah Abu Bakar dan berhijrah. Baik Rasul. Terdengarnya Rasul turun janjang. Ali deh balak carwa. Kok mentil lantang dan tibo tentang parit dan pisau. Ancak meriang. Kalau meriang dan diantak tu tibo dirusuh ada ancak menungkui. Kau menungkui itu ikut dalam tibonya. Itu dalam hati. Labin itu saya lagi pagi. Dapat kita bayangkan itu. Menggantikan Nabi bukan menggantikan jadi wali kota. Menggantikan apa? Menggantikan mati. Kau menggantikan mati itu. Kalau mengganti jadi ketua satu, kok ketua rundo, kok ketua satu organisasi bagai lumayan lah. Ketua pemuda bagai lumayan lah. Tapi ini menggantikan mati. Dia giano apeti 10 juta awak mati. Tapi karena patuhnya kepada Rasul, sami'na wa ta'na. Nah, pindah ke Nabi. Nabi pasti boleh pintu ke turun, kiranya di muka pintu tu lah dua tagak. Baju indah sarawalai. Masih yang pakai pedang lepas silang padang. Akhirnya Nabi dalam hati, kok turun padangnya tiba di telingo, hilang daun telingo deh boy. Mundur Nabi ke belakang. Pas Nabi mundur, masuk WA apa? Turun wahyu. Ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Muhammad tidak usah ragu, terus saja kau jalan, karena di depan mereka sudah ada tutupan, di belakang mereka sudah ada tutupan. Kalaupun kelewat, fahum la yubsirun, mereka tidak akan melihat. Oh, begitu Nabi. Lalu Nabi, ya yang saja. Apa yang terjadi Pak? Itulah wa makaruna wa makarullah. Mereka membuat tipu daya, Allah juga buat tipu daya. Tipu daya Allah lebih canggih. Apa yang terjadi? 30 orang pemuda mengelilingi rumah Nabi tertidur sambil berdiri. Dawat tertidur sambil lalu nalanya tertidur sambil berdiri. Sehingga Nabi enak saja. Bahkan ada sumber yang mengatakan, tersalah pokok kita baca, diambil pasti ada Nabi hanya datang dia kan yang nyecek surang. Sebenarnya itu adalah untuk memastikan orang ini benar-benar tidur atau tidak. Aku setiap surang aja. Kepala itu. Nah setelah itu Nabi terus ke rumah Abu Bakar. Nah biar Abu Bakar kita fokus kepada pemuda ini dulu. Setelah pagi matahari sudah mulai terbit, baru mereka terbangun dari tidur sambil berdiri. Masuklah mereka ke rumah. Ali, iya saya, mana Muhammad? Udah keluar. Jam berapa? Jam 10 malam tadi. Saya dekat pintu. Saya, kau nggak lihat? Dan kalau yang di gerbang siapa? Saya. Kau nggak lihat dia lewat di gerbang? Saya juga tertidur. Tertidur kita malah semua. Ali, katanya Abu Bakar, katanya Muhammad itu ke rumah Abu Bakar. Dia kemana? Katanya dia hijrah ke Madinah. Lurus-lurus ya. Mari kita kejar. Nah malam itu juga sebenarnya Nabi kita Muhammad SAW sudah bertemu dengan Abu Bakar dan sudah menyiapkan segalanya. Sudah menyiapkan segalanya untuk melaksanakan hijrah. Kemana arah yang harus ditempuh dan di mana tempat transit, lalu siapa yang diberi tugas untuk ini, siapa penunjuk jalan, karena jalan yang harus ditempuh adalah jalan yang tidak biasa. Kalau jalan biasa nanti orang tahu, sehingga ke lereng-lereng bukit Pak.
menyewa seorang Yahudi, dia pitinya untuk menunjuk jalan. Kemudian tempat yang dipilih untuk transit setelah hari Bikotarang adalah Gua Sur. Berapa lamanya di Gua Sur? Yang jelas lebih daripada 1 hari. Maka Hafsah ditugaskan untuk mengantarkan nasi ke situ. Lalu siapa yang akan berulang? Itu semuanya sudah dibagi tugas. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, Nabi 3 hari di Gua Sur. Akhirnya Nabi selamat di situ. Yang ngambil cerita karena sawanta aku alun cukup siapa 8 dan sawananya. Siapa yang bercerita? Ali bin Abi Thalib yang menceritakan itu di dalam rapat. Karena Ali adalah pelaku, tentu cerita kok menarik. Maka akhirnya hijrah itu yang dijadikan sebagai patokan untuk menghitung tahun Islam. Dari nasa ketek itu Pak, waktu sudah masuk saya dengar lado hikmah ya wajib. Ibu dan Bapak, asalkan niat awak elok, perjuangan awak benar, walaupun pada awalnya ada rintangan dan tantangan, tetaplah teguh dan tegar. Justru Allah akan mengabulkan permintaan awak. Cuman kalau Allah mengabulkan permintaan awak, tentu ndak awak perlu memasuk Allah harus dikabul itu. Tapi Allah yang menentukan kapan hari dan saatnya paling bagus dan paling tepat. Nah, di sikolah ja'al haq wa zahaqal batil. Kalau datang yang hak, pasti lenyap yang batin. Lain waktu kalau ada kesempatan kita sambung. Mungkin kini sampai di situ saja. Mudah-mudahan akan ada manfaatnya untuk kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.